Baik, kalau tadi ada mukanya Randy ya, Randy Pangalina ya, itu adalah seorang fighter ya. Dan kebetulan kakak ipar saya coachnya dia. Dia artis laga gitu. Jadi waktu ngeliat, muncul juga mukanya si Abang Randy. Sampai juga dia di suara ya. Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Vito, nama lengkapnya Vitorio. Ya, sampai itu aja, Vitorio gitu ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu baru pernah ketemu saya udah lama ya nggak di Suwana ya. Tapi banyak kan di sekolah minggunya di Suwana di sini. Gitu. Ya, tapi hari ini dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan bagi setiap kita. Mungkin saya lebih muda dari Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Sama-sama kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Nah, hari ini saya mengangkat tema yang sebenarnya ini adalah tema bulanan kita di Citra Family. Ya. Tema bulanan kita di Yakobus 1 ayat 22. Tapi setelah saya baca, ternyata harus dibaca satu perikop. Karena itu saya minta waktu setiap kita 35 menit ke depan untuk baca dari firman Tuhan. Bentuknya buku atau mungkin handphone, silakan. Kita akan fokus ke depan, 35 menit ke depan. Kita boleh buka Alkitab kita. Kita akan belajar sama-sama ya tentang Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 ini. Saya membagi menjadi 3 bagian penting dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan mengangkat tema dari telinga ke tindakan. Coba sama-sama bilang 2, 3. Dari telinga ke tindakan. Pegang semua punya telinga? Ada ya? Dari telinga ke tindakan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin kita dalam hidup ini serba sibuk hidup ini, betul? Nggak ada orang di dunia ini yang diem aja, nggak ada. Pasti sibuk. Karena itu sekarang ini budaya slow living ini lagi terkenal ya. Orang mau di desa aja hidup. Kenapa? Karena padatnya hidup. Kita dikejar hidup ini. Tadi baru nyampe sini aja, Bang Ringgas baru cerita, saya baru pulang. Wah, ya itulah hidup, bekerja sepadat itu, sesibuk itu. Nah, tapi hari ini kita mau mengambil waktu sejenak seperti Maria yang duduk diam, yang kalau tadi pelayanan, main musik, nyanyi, singer, song leader, atau mungkin yang di belakang, semuanya hari ini di ruangan ini sebelum dengan firman Tuhan, sambil firman Tuhan disampaikan, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan selama pemberitaan firman ini. Dan ini merupakan pertanyaan yang cukup penting selama kita menjadi orang percaya. Pertanyaannya apa? Boleh diklik? Pertanyaan ini, untuk apa kita beribadah? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati. Sambil firman Tuhan disampaikan, jadilah Maria, dan kita duduk diam dan bertanya, untuk apa sih Tuhan saya ibadah? Apakah demi ketaatan? Atau demi kasih kita kepada Tuhan? Atau kerinduan, wah rumah Tuhan, saya rindu, puji Tuhan. Atau karena tugas pelayanan aja, wah saya harus melayani setiap minggu. Di Suwana butuh pelayan Tuhan, saya harus jadi pelayan Tuhan sepertinya. Atau wah kalau saya nggak ke gereja, takut saya nggak beribadah, nggak diberkati Tuhan. Nah, atau takut sama Om Yakub sebagai gembala. Nanti saya di WA lagi, kok minggu ini nggak datang? Nah, kan nggak enak ya. Jadi pertanyaannya sederhana, untuk apa saya beribadah? Untuk apa kita beribadah? Sambil firman Tuhan saya sampaikan, coba renungkan ini. Duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan untuk apa saya beribadah? Sambil saudara boleh perhatikan Alkitab saudara, kita buka, saya bilang tadi dibagi 3 bagian. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Ini bagian yang pertama. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan bagi setiap kita. Ayatnya begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, ini bagian yang pertama, 19 sampai 21. Kalau Bapak Ibu boleh buka di Alkitab yang buku, itu
itu dia terbagi 3 bagian. Seperti satu paragraf sebelum sampai itu paragraf 2 dan yang terakhir. Dan ini merupakan satu bagian penting. Garis bawahi 3 kata dari 3 ayat ini. Yang penting ya, kuncinya ada di 3 kata. Pertama kata mendengar, kedua kata berkata-kata, dan kata marah. Apanya? Mendengar, berkata-kata, marah. Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab masing-masing. Mendengar. Kata mendengar ini jika ditelusuri artinya lebih dalam. Kalau bahasa Indonesia, Alkitab kita hanya menyebutkan terjemahan baru katanya mendengar. Tapi secara bahasa asli semua dikatakan mendengar dengan siap sedia. Makanya Alkitab Indonesia hanya menerjemahkan cepat untuk mendengar. Kan aneh ya, cepat untuk mendengar itu gimana ya? Nah, kalau ibu-ibu mungkin lebih paham ya. Cepat untuk mendengar, gimana tuh ibu-ibu? Mendengar gosip kiri kanan, gitu ya. Wah, cepat. Tahu nggak si itu? Nah, begitu kan? Tahu nggak si A ini? Gitu kan? Kalau bapak-bapak bisa lebih tenang gitu ya. Biasanya bukan seperti itu ibu-ibu. Cepat untuk mendengar ini artinya mendengar dengan sikap siap sedia, mendengar secara aktif. Nah pertanyaannya, mendengar apa? Lihat di Alkitab Bapak Ibu ayat 21 dikatakan mendengar apa? Dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman. Berarti mendengar firman. Dengar ya, bukan mendengar gosip tetangga ya, tapi mendengar apa dengan cepat? Firman. Artinya merespon dengan cepat. Firman. Nah, tadi di awal saya katakan renungkan pertanyaan, buat apa saya beribadah? Terus digaungkan di pikiran kita. Yang pertama, kata mendengar ini mendengar dengan sikap siap sedia, respon cepat, mendengar firman. Tapi ada kata yang kedua itu berkata-kata. Berkata-kata. Jika diterjemahkan kan dikatakan lambat untuk berkata-kata. Maksudnya apa nih lambat berkata-kata? Jarang ngomong gitu, diam, lebih gak banyak bicara atau gimana? Nah, berkata-kata ini maksudnya di sini menggunakan perkataan bicara dengan spontan tanpa dipikir dulu. Sering nggak kita biasa? Reaktif, benar ya? Kita sering gitu. Belum baca sampai selesai. Apalagi kalau biasa ya sekarang informasi cepat banget. Belum ditonton sampai habis. Netizen atau begini. Wah udah kemana-mana informasinya. Padahal informasinya nggak begitu. Betul kan? Nggak begitu caranya. Nah, belum baca sampai bawah nih, udah nanya, padahal ada jawabannya. Biasa gitu ya. Kalau di gereja nih, pernah kejadian seperti itu. Ini dress code-nya apa ya? Padahal ditulis di atas. Karena dia nggak baca sampai bawah. Ada teman grupnya jawab, itu udah ditulis di atas. Oh iya. Itu terlalu cepat ya. Benar. Nah, berkata-kata, kalau dikatakan lambat untuk berkata-kata, artinya itu adalah mikir dulu baru ngomong. Nah, yang ditegur oleh Yakobus, jadi orang percaya itu jangan ngomong dulu baru mikir. Makanya dengar dulu baru ngomong. Apa hubungannya dengan pendengaran, dengan berkata-kata? Ya tadi, berkata-kata itu dengar yang baik, baru ada kata-kata yang keluar. Jangan dibalik, ngomong dulu baru dengar. Nah itu sering banget kita. Nah, tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak, saya termasuk, kita susah untuk mendengar, betul? Gak ada yang mau ngaku ibu. Biasanya kalau ibu udah ngomong nih, cuma gitu aja. Gitu. Tapi lewat dulu aja deh ya, saya udah pusing sama kantor gitu ya. Biasa gitu, karena jujur pria itu susah untuk mendengar. Kalau ibu-ibu harus 10.000 kata satu hari. Nah, lawan tandingnya itu berpulang kantor lagi capek ya. Bapak-bapak udah di kantor, bos juga ngomong terus. Ini di rumah, istri lagi gitu kan. Bapak-bapak harus belajar mendengar baru bicara. Biasa begitu. Ya. Kalau saya sama istri kebalik, saya lebih baik bicara, istri baik cerita. Tapi tetap jenis kelamin nggak terbalik. Itu yang kata yang kedua. Tapi kata yang ketiga ada kata marah. Nah, ini marahnya kayak gimana nih? Marah ini apakah marah-marah? Karena kalau dibaca sepertinya tidak berhubungan. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Marah apa ini? Oh, ternyata marah di sini
sini arti itu marah yang disimpan atau gondok sendiri. Betul ya? Sering dong kita kayak gitu kan ya. Diam tapi nyimpan. Benar ya? Dan itu biasa udah capek. Udah harus orang kayak begitu tuh. Udah diam aja deh mengingatnya. Dia mau ngomong apa terserah. Udah aku nggak mau ngomong lagi deh. Disimpan aja. Nah ini marah yang seperti ini. Marah yang disimpan, kepahitan. Hubungannya apa sama mendengar? Kan cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Apa hubungannya marah dengan mendengar? Marah ini berarti nggak mau dikoreksi. Nah ini banyak kejadian. Merasa diri paling benar. Giliran firman Tuhan mengkoreksi, langsung pasang teror setinggi-tingginya, setebal-tebalnya. Enggak. Nah ini terjadi ketika saya mempersiapkan firman ini. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, sampai detik ayat 27 saya mempersiapkan, saya tidak ketemu dengan jawaban ini. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ini saya bertanya-tanya, ini apa sih? Kondisinya istri lagi gosok baju. Terus dia melontarkan satu kalimat yang menurut saya, kenapa kamu ngomong gitu? Nah, kayaknya ngomongin apa gitu lah. Kan itu, kayak lagi ngomongin firman deh. Jadi saya lagi berdiskusi gitu. Ini kenapa ya kayak gini. Terus dia ngomong, ya kamu kayak gini. Ada satu kalimat yang menurut saya, itu bukan saya ngomong. Ini Alkitab yang ngomong. Tapi dia nggak tahu kalau itu ayatnya di Alkitab. Tapi jujur, Roh Kudus berkata gini, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat. Ini dia orang dia yang salah, kenapa kita harus diem nih? Nah, tapi diulang lagi, cepat mendengar. Setelah itu saya nurut aja. Ini jujur, ini saksian orangnya ada di depan. Ini benar. Setelah itu saya lakukan, saya mendengar dia ngomong, kan cepet ya, walaupun pedas, tapi lambat. Saya diem aja. Dia tentu saya agak sedikit tersungging begitu ya. Saya diem aja, saya lagi ngetikin di bahan. Tapi nggak perlu marah. Ternyata, oh maksud ayatnya itu adalah marahnya nggak mau ditegur, nggak mau terima masukan. Oh, kita sulit itu kadang-kadang gitu. Kok sulit banget kita terima masukan? Biasanya begitu. Bapak-bapak lagi ya, pride kita kan tinggi ya Pak ya. Biasa begitu Pak ya. Benar. Dan setelah itu apa tadi? Saya peluk istri saya. Makasih ya, karena kamu tadi ngomong pedas itu, saya jadi ngerti ayat ini. Serius, jadi begitu. Oh itu kita harus mau terima masukan. Orang yang berkata-kata tanpa mendengar dan memiliki marah ketika firman Tuhan menegur, itu dikatakan di ayat yang tadi kotor dan jahat, tidak mengerjakan kebenaran Allah. Ini kan tema kita apa? Tema kita melakukan firman. Jadi orang yang ngomong dulu baru mendengar, baru dengar kembali, atau suka menyimpan kemarahan, tidak mau ditegur, tidak mau dengar teguran firman, itu artinya tidak melakukan firman. Atau dapat dikatakan, ya buat apa beribadah kalau nggak melakukan firman? Tadi pertanyaan, buat apa sih saya beribadah? Maka itu beribadah semua dimulai dari mendengar. Kemudian telinga, cukup pegang. Jangan pegang kuping temannya, kuping sendiri aja. Kita ada telinga, mulai dari apa? Mendengar. Sebenarnya ayat ini sangat unik karena dia ada penyilangan. Nanti saya akan kasih tahu. Di poin yang kedua dalam Yakobus 1 ayat 22 ayat 25 dikatakan begini firman Tuhan, saya baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini lucu. Di awal dibilang gini, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Mendengar perbuatannya, tindakannya adalah kata-kata dan lambat untuk marah. Tapi ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Padahal di ayat yang awalnya dikatakan cepat mendengar. Ini jangan cuma dengar. Nah kan unik. Di awal dibilang kamu lebih baik mendengar. Tapi di ayat ini bilang jangan cuma dengar.
tapi pelaku firman. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan tadi, kalau kamu cepat berbicara, cepat marah, kamu bukan pelaku firman. Tapi kalau kamu mendengar, jangan cuma dengar, kamu harus melakukan. Tapi melakukan apa? Input diterima, outputnya harus firman. Gak boleh outputnya bukan firman. Karena itu ayat ini bilang begitu. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bayangkan, kita ngaca, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa. Bagaimana lupanya? Pernah ada orang ngaca lupa? Pernah? Bapak ngaca lupa? Pernah? Karena ngacanya cuma gini. Cuma gini. Pas keluar lupa ada cabai di gini. Karena ngacanya gak sungguh-sungguh. Ya seperti itu. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di garis bawahi 3 kata: mendengar, meneliti hukum, sama bertekun. Pendengar, kata ini sering digunakan dalam perjanjian baru sebagai, karena pada waktu itu punya kebiasaan ada kelas-kelas filsafat. Jadi di lingkungan kehidupan pada waktu itu ada kelas-kelas filsafat. Nah, kata yang sama, kata pendengar ini, Yakobus bilang, tetapi hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Maksudnya pendengar sini, pendengar kelas filsafat. Maksudnya Yakobus. Jadi kalau pendengar kita di kelas ini ya, dengar seminar, dengar kuliah, kita biasanya pendengar apa? Pasif. Ada pernah kita dengar firman Tuhan lewat YouTube atau apa gitu? Pernah kalau khotbahnya keras gak enak, apa yang kita lakukan? Ganti. Ganti. Ini gitu kan? Di short gitu yang cuma berapa detik gitu. Keras sekali. Yang lain geser, skip. Yang mau enak aja. Nah, pendengar yang digambarkan seperti ini, jangan kamu menjadi pendengar saja, pendengar yang menyenangkan telinga. Nah, balik pertanyaan awal. Kita duduk hari ini beribadah, kita pendengaran seperti apa? Kalau yang tadi di awal, pendengar aktif, yang responsif, tapi terhadap firman. Yang ini kebalikannya, pendengar pasif. Ya, mau dengar yang enak-enak saja. Tapi dia dikatakan, janganlah, bukan hanya pendengar saja, jangan menjadi pendengar pasif. Mendengar untuk kesukaan. Orang yang hanya mendengar firman secara pasif tanpa melakukan atau demi kesukaannya dikatakan menipu diri sendiri. Betul ya tadi ayatnya ya? Demikian kamu menipu diri sendiri. Digambarkan tadi seperti orang bercermin, terus langsung pergi. Nah, karena itu Yakobus ini sangat pintar. Dia ini dikatakan di ayat berikutnya dibandingkan antara orang yang bercermin dengan orang apa? Tetapi, ada kata tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Tadi bayangkan ini, bercermin sebentar sama meneliti hukum yang sempurna. Makanya saya bilang tadi, berarti kata pendengar, ini pendengar pasif maksudnya. Meneliti hukum parakipsas, bahasa Yunaninya parakipsas. Itu seperti gini, saya sampai terkagum dengan arti kata ini. Ternyata seperti ini, membungkuk untuk melihat. Pernah kita melihat sambil membungkuk? Pernah. Bapak-bapak lihat batu cincin sampai bungkuk-bungkuk ya. Kira-kira gitu. Zaman dulu kan ya, betul? Aku aja pak sama ya. Setter. Terus hijau. Nah, menelitinya kayak gitu. Yakobus dengan pintar membandingkan orang yang bercermin langsung pergi dengan orang yang meneliti sampai membungkuk. Dia menggunakan kata tadi parakipsas. Itu meneliti sampai. Nah, meneliti apa dikatakan? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Pertama kali saya baca, saya pikir hukum Taurat. Tapi ada kalimat selanjutnya, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum Taurat tidak memerdekakan orang, mengikat seseorang. Hukum apa? Karena nggak ada keterangan berikutnya. Tapi ternyata ditemukan di
2 ayat 8 juga dibilang. Hukum apa yang dimaksud sama Yakobus? Hukum 2 ayat yang ke-8. Ini perintahnya, meneliti hukum yang sempurna. Yakobus 2 ayat 8 bilang begini, akan tetapi jika engkau menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci apa? Seperti kamu, berarti hukum kasih. Maksudnya Yakobus kepada jemaat, dia tulis surat ini, kamu ketika kamu melakukan firman, kamu menaati hukum kasih. Hukum kasih. Kan nanti kita lihat di ayat berikutnya. Terus dikatakan juga bertekun di dalamnya. Arti sesungguhnya tinggal di dalamnya. Maka itu ada polanya nih. Meneliti hukum, bertekun di dalamnya, sungguh-sungguh melakukannya, dan berbahagia. Coba tadi dibuka di ayat yang ke-25 ayat terakhir. 1 ayat 25. Iya, supaya kita mengerti. Yakobus 1 ayat 25. Ya. Nih, dikatakan apa di sini? Next, coba bisa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, bertekun di dalamnya, tetapi berarti ada 4 kata. Meneliti, bertekun, apa lagi? Melakukannya, baru endingnya apa? Berbahagia. Menelitinya seperti apa tadi? Membungkuk untuk melihat. Nah, perbandingannya kayak orang bercermin cuma sebentar. Dibandingkan ini. Jadi kayak benar-benar meneliti. Gimana sih hukum kasih itu memasang seperti apa sih? Gimana sih? Bukan cuma habis meneliti, oh begini, ya udah nggak dilakukan, salah. Bertekun, tapi tinggal dalam hukum kasih. Nah, saya mencoba nih melakukan hukum ini. Tinggal kan? Dan sungguh-sungguh melakukannya, baru ia akan berbahagia. Nah, yang menarik, kata berbahagia. Dalam saya sudah baca Yakobus ini nih. Waktu itu kan Bapak Gembala kita Pak Yohanes bilang, kamu baca satu kitab. Dibilang kayak gini. Oke, baik, siap Om. Saya baca. Dalam harapan saya membaca ayat ini, kamu akan berbahagia oleh perbuatan. Itu kemauan hati saya nih, tapi saya kan nggak boleh memaksakan. Mudah-mudahan kata yang berbahagia ini sama dengan kata di Yakobus 1 ayat 2. Coba dilihat Yakobus 1 ayat 2. Itu ayat yang strong gitu buat juga. Yakobus 1. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya berharap kata yang dipakai Yakobus ini sama, tapi balik lagi, saya berharap sebelum saya bedah, saya berdoa, Tuhan semoga sama supaya firman ini jadi mantap. Pikir saya, ternyata benar sama. Jadi terjawablah doa saya. Benar, karena saya pikir kalau nggak sama, wah ini panjang lagi nih. Ternyata kata yang sama berbahagia. Itu kata yang terkenal, Makarios. Dan Makarios itu bukan berbahagia versi kita, berbahagia versi Tuhan. Seringkali kita bilang gini, Tuhan, kalau aku punya mobil, aku bahagia. Kata Tuhan, iya kalau punya mobil lupa Tuhan, bukan ke gereja. Ya. Baik kalau motor, tapi kalau ke gereja, bahagia menurut saya. Tuhan beda begini. Karena kita begitu kan, Tuhan enak nih Tuhan. Kalau liburan Desember bisa jalan-jalan sama keluarga, iya. Tapi gak Natalan sih Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Enak sih. Tapi menurut Tuhan kok, ya nanti bisa jalan-jalan. Tapi Natalan dulu. Oh gak bisa Tuhan. Itu diskon tempat liburan itu lagi Natalan lagi Tuhan. Aduh gimana ya Tuhan? Bahagia menurut kita. Kita ukurannya seringkali bahagia menurut saya. Tapi kata ini sungguh kuat dan luar biasa. Bahagia menurut Tuhan. Jadi kalau ayat ini dikatakan kita meneliti hukum, hidup di dalamnya, menjalaninya, kita akan berbahagia menurut, bukan menurut versi kita. Karena berbahagia menurut versi Tuhan itu yang terbaik. Amin. Kadang berbahagia menurut versi kita sementara, ya segitu aja. Tapi berbahagia menurut versi Tuhan itu benar-benar bisa kita rasakan sepanjangnya. Amin. Inilah berbahagia yang mana ya? Ada 2 hal yang terungkap dalam ayat yang tadi, dari ayat pertama sampai ayat 25 ini. Yang pertama tadi pendengar pasif, itu bukan pelaku firman. Ya, ciri-cirinya apa? Makanya saya bilang tadi ulang.
Dari ini kan, hendak kamu menjadi pelaku firman bukan saja pendengar, nah, pendengar pasif. Jawabannya di ayat di atasnya. Ciri-cirinya dia cepat berkata-kata, belum dengar. Cepat marah, dipendam, dengar firman. Padahal nggak ngomong kita, pendetanya, dia gitu dia. Mereka ngomongin gua dulu. Padahal enggak sih. Mereka pasti ngomongin gua. Harusnya buat dia nih firman. Nah, itu cepat nyimpan seperti itu. Itu ciri pendengar pasif. Maunya enak-enak aja didengar. Itu dikatakan kotor dan jahat, artinya tidak melakukan firman. Seperti tema kita harus melakukan firman nih. Tapi pendengar aktif itu pelaku firman. Cirinya apa? Tadi meneliti hukum. Hukum apa Bapak Ibu? Hukum kasih. Tinggal di dalamnya, melakukan dan pada akhirnya berbahagia. Yang menarik di sini yang tadi saya katakan, berbahagia versi Tuhan. Ingat selalu. Orang yang dikatakan berbahagia menurut pandangan Allah adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, bukan mendengar dan tidak melakukan firman. Bapak Ibu mau berbahagia sepanjang hidup? Amin. Walaupun jalan kayaknya terjal, tapi tetap ada damai. Itu lebih penting. Benar? Tadi ban meledak, ada damai kan? Walaupun agak sedikit terdekat ya. Tetap ada damai. Coba kalau nggak ada damai, jadinya marah-marah. Betul tadi kan? Saudarinya bilang apa? Kita nggak bersungguh-sungguh. Ya kenapa? Karena ada Roh Kudus. Coba tadi, pecah nih, kan mau mimpi pujian, kan nggak mungkin ya. Bersungguh-sungguh dulu sebelum kan nggak bisa. Karena itu hatinya dia begini. Betul? Nah, semua lagu yang kita nyanyikan tadi itu perkataan firman. Tapi pertanyaannya, benar nggak kita cuma menyanyikan doang atau kita mau mengimani, meyakini? Terkadang lagu bagus, tapi untuk kita lakukan begitu menghadapi kendala. Ya, ada lagu yang sekarang lagi terkenal ya, walaupun gunung meski gunung tak berpindah, gue pasangnya lagi begitu masalah depan mata, gede amat di gunung. Padahal baru minggu nyanyi, meskipun gunung itu tak berpindah. Terus apa kata-kata tadi? Tetap percaya. Tapi begitu besok Senin, ini gede banget nih. Padahal itu gunungnya. Katakan lu baru nyanyi kemarin lu. Belum pindah tuh gunung. Tetap percaya. Wah nggak bisa nih. Nah, terkadang seperti itu. Firman kita dengar, kita sulit melakukan. Ingat ya, jadilah pendengar yang aktif. Di bagian terakhir Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Awalnya saya mau cut sampai ayat 25. Saya bilang ini kayak bagian ini bisa jadi satu khotbah lagi. Karena ini hubungannya dengan ibadah yang sejati. Tapi ternyata ini adalah konklusi dari melakukan firman. Jadi tadi saya udah berkata sama saya, kayaknya saya batas sampai 25 materi. Tapi menurut saya ternyata biasa ya kita ya kalau di toilet itu dapat ilham. Saya lagi di toilet, kencangan, udah tetap lakukan 26 sampai 27 sampai habis. Ternyata inilah konklusi melakukan firman itu. Ayatnya begini gini, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nih, ini menarik. Ayat 22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 26 ini sejajar. Dia bilang gini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ada kata yang sama, menipu dirinya sendiri. Dan makanya saya katakan dua ayat ini sejajar. Secara fungsi, secara nilai bobotnya sama nih. Kamu yang pertama dua-dua, kamu harus jadi pelaku firman bukan pendengar. Kalau enggak kamu menipu dirimu. Tapi di ayat 26, kalau kamu beribadah tapi kamu enggak mengekang lidah itu artinya kata-kata dari mulut keluar dari hati. Kamu tidak menjaga hatimu, kamu menipu diri. Sia-sia ibadahmu. Jadi kesejajaran antara dua ayat ini, orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman dikatakan seorang penipu. Demikian juga orang yang ngakunya beribadah tapi nggak menjaga hatinya dikatakan penipu.
antara saya, kita duduk dan merenungkan firman Tuhan. Apapun pelayanan kita, termasuk saya, kita beribadah untuk apa? Jawabannya adalah untuk melakukan firman. Jadi kita beribadah hari ini, setiap minggu bahkan. Percuma kalau pulang dari tempat ini hanya mendengar, tidak melakukan firman. Tugas kita, gereja di tempat ini hanya gerejanya Om Yakub dan Rahel. Karena Om Yakub dan Rahel sebagai gembala, ya inilah lapangan untuk memberitakan firman. Ditambah lagi ada kehidupan pribadi. Tapi untuk jemaat Tuhan, di manakah kita berkhotbah? Bukan seperti di atas mimbar, tapi dalam kehidupan pribadi. Itulah lapangan kita memberitakan firman. Mungkin ada yang pekerjaan, mungkin ada yang guru, mungkin ada yang kantor, mungkin ada yang ibu rumah tangga. Bagaimana cek diri kita masing-masing? Apa kita sudah melakukan firman? Di ayat 27 ayat terakhir dikatakan bagaimana melakukan firman? Tadi apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga dirinya sendiri tidak kecepatan oleh firman. Gambar terakhir dan perempuan yang memiliki. Ini gambar terakhir dari perempuan ini. Nah, gambar apa? Ini juga salah. Sebagai orang percaya, ini lambang kita, betul? Orang Kristen, kamu salib, kamu salib. Apalagi? Batu salib. Apalagi? Hah? Mikul salib bukan biasa. Tapi mana-mana salib ya. Pokoknya serba salib. Kalau kita ada salib, udah pasti Kristen banget ya. Gitu kan ya? Kita masuk pertama ke rumah orang, ada salib. Kalau orang Katolik kan Kristen nih kan ya. Kalau orang Katolik bedanya ada Yesusnya di situ kan ya. Ya sama aja sebenarnya kan. Ini pasti orang percaya, gitu kan. Nah, ini lambang kita. Tapi tahu kan artinya salib ini? Tahu kan? Salib kan terdiri dari 2 garis ya. Ke samping dengan sesama. Itu yang Paulus katakan. Kunjungilah yatim piatu dan janda-janda. Satu lagi, sambil menjaga dirimu supaya tidak dicemari oleh dunia. Jadi beribadah, melakukan firman. Bagaimana caranya? Peduli terhadap sesama, meneliti kasih, dan jaga diri sendiri. Hubungan pribadi tidak ada urusannya suami istri, keselamatan milik pribadi. Istri rajin berdoa, suami tidak berdoa, istri masuk surga. Suami? Nah, saya nanya, begitu sampai di pintu surga, oh saya tahu kamu sering ngobrol sama saya atau suami, saya suaminya. Tunggu Pak, saya tidak mengenal kamu. Kenapa? Tak pernah punya hubungan sama Tuhan. Jadi keselamatan urusan pribadi. Bolehkah kita bangun hubungan dengan Tuhan bersama suami istri? Boleh. Tapi punya waktu pribadi dengan Tuhan penting. Karena itu selalu ingat melakukan firman teologisan. Sesama harus jadi berkat. Ke atas juga harus bangun. Amin. Dari telinga turun ke perbuatan atau tindakan, supaya kita beribadah agar dapat menjadi pelaku firman. Amin. Sekarang pertanyaan terakhir ini, saya undang pengusir juga. Sudahkah ibadah kita menjadi tindakan nyata bagi diri kita dan bagi sesama? Sudah? Jangan usah dijawab. Renung. Mari kita coba. Kita selidiki setiap hati kita. Ambil waktu sejenak, sekitar 2 menit ke depan, secara pribadi. Dan renungkan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan tadi. Buat apa saya beribadah? Sudahkah saya melakukan firman? Apakah ibadah saya sungguh menjadi bentuk nyata dalam kehidupan saya? Kasih saya nyata. Kalau kau datang dengan istrimu atau dengan suamimu, bertanya, saya sudah menunjukkan kasih nyata belum kepada suami saya? Saya sudah menunjukkan kasih nyata belum buat istri saya?
kepada orang tua? Saya sudah menghormati, sayang kan kepada orang tua saya. Sambil kita naikkan pujian dengan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku Tuhan, kita renungkan kebenaran Tuhan. Lihat hatimu, apakah kamu sungguh mengasihi Yesus, Engkau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan. Pujiannya berkata dengan lembut, Tuhan selidiki aku. Tema kita tahun ini sepanjang tahun, bertahan sampai akhir. Jangan jauh-jauh, bertahan sampai Tuhan datang. Pertanyaan sederhana, untuk apa aku beribadah? Apakah ibadahku sudah menunjukkan kasih nyata kepada sesama? Apakah sudah sungguh-sungguh melakukan firman sepanjang hidupnya? Kalau nggak percuma Bapak Ibu rajin ibadah. Percuma mau datang ke gereja manapun, sia-sia kalau kita tidak pulang dan melakukan firman. Gereja hanya sebagai tempat untuk kita mengerti dan mengenal Tuhan bersama dengan sesama. Tapi gereja kita sesungguhnya di luar sana, di aktivitas kita sehari-hari, di tempat kerja kita, di rumah kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itulah gereja bagi hidup kita. Maka itu renungkan, Tuhan sudah terlalu baik bagi hidup kita. Kasih-Nya yang Dia nyatakan terlebih dahulu bagi setiap kita. Sehingga kita seharusnya berkata, Tuhan, karena kasih-Mu, kami juga harusnya mengasihi. Kami mengasihi sesama, kami mengasihi Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Katakan, sambil makin berdiri di depan Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Aku lihat, sekali lagi katakan, aku lihat Kau telah kami Tuhan. Karena kami melihat kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami perlu berlada di Kau Tuhan. Ya Yesusku, sampai akhirnya Kau dapati aku. Kau dapati kami ada di ruangan ini Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang memantraikan firman itu, sehingga kami setiap minggu mengingat bahwa kami beribadah untuk kami melakukan firman. Bukan hanya minggu ini saja,
tapi di minggu-minggu yang akan datang kami datang ibadah dengan motivasi yang berbeda. Firman yang kami terima, kami jadi pendengar yang aktif, bukan demi kesenangan kami, tapi kami berkata apapun firman yang disampaikan, kami pulang akan jadi pribadi yang berbeda. Dan kami berkomitmen di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami akan melakukan setiap firman yang kami dengar, walaupun sulit, walaupun berat, tapi kami berkata kami akan bertahan dengan iman kami sampai pada Tuhan datang kedua kali. Karena Tuhan menerangkan firman itu, berkati tempat ini, berkati ibadah di Suara Sutra, Tuhan yang menolong gereja Tuhan di tempat ini, supaya setiap firman dan jemaat Tuhan bukan jadi pion, tapi semuanya jadi jenderal-jenderalnya Tuhan, dan pulang dari tempat ini jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, memiliki iman yang kuat dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Roh Kudus, terus ingatkan setiap kami dalam keseharian kami. Dalam nama-Mu kami siap untuk bertindak, bukan hanya mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan. Ubah rutin ya. Merasa nanya balik juga. Luar biasa. Makasih banyak Kak Vito, firmannya luar biasa. Kami mengucap terima kasih kembali dari jemaat di tempat ini buat Kak Vito, buat firmannya. Semoga Tuhan semakin memberkati. Untuk kami mengucapkan hari ini belum ada jemaat yang baru ya, tapi kami mengundang jemaat yang lama untuk dapat mengundang teman-teman atau kerabat untuk dapat hadir di ibadah kita minggu depan. Oke, hari ini offering message kita bisa di 2 Tesalonika 1 ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Itu offering message buat hari ini. Sebelum kita mempersembahkan diri dan mempersiapkan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu. Kami merasa diberkati Tuhan. Juga Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu bersiap untuk memberikan persembahan. Biarlah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kepada pelayan, silakan. Bapak Ibu, persembahan bisa juga pakai transfer BCA atau QRIS. Selanjutnya pengumuman sepekan untuk minggu depan. Melanjutkan iman melakukan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew Jinarko. Ini Bapak Gembala Jinarko, Bapak Pendeta Jinarko luar biasa Pak, luar biasa banget. Ini pembicara luar yang betul-betul kita undang khusus buat membangun iman kita. Dan beliau pengalamannya juga luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir ibadah minggu depan. Kalau bisa juga ajak teman-teman atau saudara, karena jarang-jarang kita dapat bicara yang bagus. Itu tanggal 22 Februari 2026 di jam yang sama jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ibadah Ero masih tetap sama di jam 11 buat anak-anak dari umur 6 bulan sampai 12 tahun. Bapak Ibu kami undang untuk membawa anak ibunya atau anak yang sudah beribadah bersama. Lanjut, ibadah pemuda atau teens itu setiap jam 11 umur 13 sampai 17. Kami mengundang Bapak Ibu memiliki anak-anak di umur sekitaran segitu akan dapat beribadah. Lanjut. Oh, hari ini ya? Ya. Hari ini ada fellowship, ada makan-makan, ada cemil-cemil. Kami mengundang setelah ibadah, jangan langsung pulang Bapak Ibu. Kita bersama-sama di bawah untuk bersenang-senang, berbicara, ya sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Kita sudah menyiapkan snack-snack kecil, minuman, kopi, teh untuk dapat
gereja family, berarti gereja keluarga, betul ya? Oke, lanjut. Ini nomor sekretariat, Bapak Ibu jika butuh informasi dapat menghubungi sekretariat atau pelayanan atau mau yang didoakan di 0822 2112 2327. Juga kita ada Instagram dan YouTube. Silakan di follow untuk mendapatkan informasi terbaru atau harian. Lanjut. Itu saja buat pengumuman sepekan. Sebelumnya juga karena mungkin sekitar 2 hari lagi akan tombol Imlek ya. Nah, gereja kita juga kami curi start dulu. Para pelayan Tuhan dan staf gereja GPI Citra Pemilis Pada Sutra mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2026. Semoga tahun ini semakin diberkati Bapak Ibu, semakin diberkati kesehatan, selalu diberikan kekuatan dan semakin maju dalam usahanya. Itu saja, kita satukan hati, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat pada hari ini. Kami mengucap syukur buat firman yang Engkau berikan ya Tuhan Allah. Biarlah ini bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dan memberkati Tuhan Kapito Tuhan dalam setiap pelayanannya, setiap usahanya Tuhan. Tambahkan lagi berkat lipat marifat yang daripada Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan, Jora Tuhan sebagai pendamping untuk berkati keluarga ini lebih lagi Tuhan Allah, berkati usaha mereka, keluarga besar mereka Tuhan Allah. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa hari ini Tuhan buat jemaatmu di tempat ini Bapak yang hadir dan walaupun yang tidak ada hadir Tuhan, kami juga mau berdoa. Mungkin mereka ada kendala, tapi kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan buat jemaat kami tetap ada. Memberkati jemaat kami yang sakit Engkau sembuhkan, berubat berat Engkau ringankan Tuhan Allah. Memberkati setiap usaha dan keluarganya Tuhan Allah. Berkati jemaat kami ini Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, semakin hari semakin bertumbuh dalam setiap usahanya, pekerjaannya juga ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa, mau satukan hati buat bangsa negara kami Tuhan Allah, buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu dan percaya perlindungan Tuhan buat bangsa Indonesia ada Tuhan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia nyata ya Tuhan Allah. Kami mau berdoa buat presiden, wakil presiden Tuhan, buat kabinet, DPR, MPR, pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, RT RW, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan dalam pemerintahan, Tuhan yang campur tangan dalam kebijakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bangsa kami selalu Tuhan lindungi. Kami percaya ada kedamaian di tempat ini ya Tuhan. Khususnya juga kami berdoa Tuhan buat lingkungan kami, buat Pada Sutra, buat Lapon, buat Racik dan sekitarnya Tuhan. Memberkati tempat ini, memberikan kedamaian Tuhan, memberikan keamanan ya Tuhan. Berkati daerah kami Tuhan Allah dalam nama Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan Allah. Om Yakob Tuhan Kau pakai lebih dulu Tuhan Allah. Kau urapi Tuhan, berikan hikmat manfaat yang daripada Tuhan. Juga Kau berkati kata lain sebagai pendamping ya Bapak. Tuhan selalu berikan kebijaksanaan, kekuatan Tuhan untuk mendampingi gembala kami dengan lebih lagi ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebelum pulang Tuhan, kami mau dan rindu menerima berkat-Mu di tempat ini dari gembala kami. Kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menegur kami, firman-Mu yang mengubahkan, memulihkan kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati, sehingga kami dapat menyukakan menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh terus dapat beribadah dengan sejati kepada Tuhan. Terima kasih, karena sebelum kita pulang, mari kita kembali mengangkat iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa di dalam firman-Nya ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
sebagai Tuhan Yesus Gembala Agung kita, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allah. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, yakni anak ternak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas. Di dalam persekutuan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus